Pak, sekali lagi ya. Bapak, ibu, bapak, mulai pulang dari sini, saya nggak mau nanya kapan saya punya duit 10 miliar. Ya. Kapan saya cair. Kapan saya punya rumah 1000 meter. Kapan saya bisa punya mobil Pajero. Kapan saya punya mobil Fortuner, saya nggak mau. Tapi Bapak harus bilangnya pasti. Pasti. Karena kalau Bapak ngomong kapan, Ibu kapan, jawab, mana mic-nya? Bapak sehari-harinya apa kegiatannya? Kalau kegiatannya saya ini dipercaya sama teman-teman termasuk syekh-syekh yang di Arab itu bangun masjid, Pak. Bangun pondok pesantren. Ya. Tapi tidak bergaji. Makanya pekerjaannya apa? Pikir saya pekerjaan yang menghasilkan uang tidak ada. Tapi kalau kegiatan tadi seperti itu tadi. Jadi kalau di tempat Pak Haji Marco di kampungnya tidak ada masjid, tapi sudah ada tanah wakaf, saya ini bisa memfasilitasi bikin masjidnya gratis gitu. Oh iya. Iya. Terus datang ke RDI apa permasalahannya? Punya utang, Pak. Utangnya berapa? Nah, menurut Pak Haji ini recehan sekali, cuma 200 juta, Pak. Buat apa dulu utang 200 juta? Buat apa utang 200 juta? Nggak jelas dulu tuh. Hah? Pokoknya untuk usaha tapi nggak jelas gitu. Boleh. Yuk mbaknya yang dari Purworejo. Sehari-harinya apa? Aku mah tadinya kerja udah pensiun, Pak. Terus sekarang nganggur di rumah. Ya ada warung tapi warungnya kecil. Jualan apa? Ya kayak sembako gitu, Pak, tapi kecil. Ya. Di mana jualannya? Aku tinggalnya sekarang di Cikampek dekat stasiun. Cikampek. Tinggal sama siapa aja di sana? Sama suami sama anak. Suami apa kegiatannya? Ya tadinya jaga warung. Jaga warung. Nah, ibu juga jaga warung bareng sama suami. Ya sekarang kan udah pensiun saya, jadi saya pengen fokus ke warung. Tapi sekarang saya lagi ngikutin bisnis yang itu, Pak, PTBS. 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 Oh, PTBS. Multi level marketing. Ya. Oh ya. Sekarang saya ngikut ke situ. Ya, udah berapa lama? Ya dari pensiun bulan Agustus kemarin saya gabung. Agustus 2024. Bayar berapa? Ya kecil aja, ngikut yang kecil dulu. Berapa tuh? 2.850.000. 2.850.000. Gitu. Terus di bawahnya udah dapat kaki-kaki belum? Udah, anak kan kanan kiri udah masuk, terus kanan kirinya juga udah keisi gitu. Ya kalau bisa biar cepet ada perkembangan gimana, Pak Haji? Oh ya udah, nggak boleh berharap. Iya. Ya, tadi ajarin ya. Tapi yang gini, Pak, di 2019 itu di rumah kok ada kayak kiriman gitu, Pak, jeder gitu, Pak. Tapi reaksinya ke badan saya tuh dari udah 3 tahun kesini, Pak, badannya gatel terus, Pak. Oh ya gampang, obatnya digaruk-garuk. Iya, garuk terus, Pak. Garuk. Sampai pada lecet, Pak. Jadi kalau di posisi di luar kayak gini enggak. Yang mana yang gatel biar Pak Haji Marco teropong? Semua garuk. Tapi kalau di posisi di luar itu enggak, tapi kalau masuk di rumah badan gatel. Yaudah, gitu. Bawa Haji Marco pulang. Ayo, Pak. Bawa pulang. Bungkus. Nih pakai bungkus tahu nih. Pakai bungkus tape. Nah, biar warung saya gini, Pak, warung perasaan kalau nambah-nambah modal tapi duitnya nggak ada terus gitu, Pak. Iya. Itu. Jadi gini, Pak, Bu. Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, kuncinya cuma satu. Bikin takjub Allah. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa bikin takjub Allah, tidak akan mungkin Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Gimana caranya Pak Haji bikin takjub Allah? Ibadahnya di atas manusia normal. Orang normal sholat taubatnya sekali seumur hidup. Kita sehari 68 kali sholat taubat. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Kedua, bangunnya harus jam 00. Di saat orang tidur kita bangun jam 00.
senyum, mandi pagi, pakai pandan, tahajud, baca Quran 12 juz. Ada gak dasarnya di Al-Quran? Ada. Justru itu jelas banget di Al-Quran. Orang tahajud biasanya sepertiga malam. Saya maunya 1/2 malam, setengah malam, jam 00. Tidak ada orang wajib baca Quran 12 juz jam 00. Adanya one day one juz. Saya nggak mau one day one juz. Saya maunya 12 juz. Nggak bisa, harus bisa. Bonusnya apa Pak Haji? Satu, umurnya di atas 100 tahun. Tidak kena penyakit pikun. Rumahnya 1000 meter. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Dan kalau mati itu cepat ketemu langsung kiamat. Jadi nggak ada siksa kubur. Nah coba praktekin dulu itu. Bikin tajub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi udah saya jalanin tapi belum nyampe 12. Baru berapa? Udah 4 gitu. Nggak apa-apa, tingkatin lagi sampai 12 juz. Cuma ini yang gatal-gatal itu yang di atas rumah bunyi jeder itu kiriman apa gimana sih Pak? Nggak ada, bukan. Orang paling goblok nyantet ibu. Cantik enggak, tinggi enggak, mancung enggak, putih enggak. Jadi ibu nggak kena santet. Ciri-ciri orang kena santet tuh cantik, mancung, putih, tinggi. Ibu nggak masuk kriteria. Iya, cuma gatalnya itu 3 tahun ke Lah ini kan ada nih juru garuk, bawa. Ada lagi? Ya cuma gitu aja sih Pak. Maksudnya saya pengen gatal-gatalnya cepat sembuh gitu. Jadi Ambil cal dalam suami bekas pakai, digosokin ke badan gitu Pak. ke badan. Nanti kulit ibu ngelotok semuanya. Udah sembuh. Udah ngerasain 3 tahun ini saya. Kan ibu belum pakai cal dalam suami. Belum. Nah, mumpung ibu ada di sini, ini kan ada Haji Marco. Iya. Copot cal dalamnya. Ayo Pinjemin Pak dulu. gosokin biar cepet sembuh Pak. Biar jadi saya biar enak gitu Pak di rumah. Ngapa-ngapain Ya, jadi digosok enak. nanti sama Haji Marco, ya. Nanti di kandang kebo bawah. Di kandang kebo bawah nanti Haji Marco gosok. Ibu tinggal telanjang aja bulat, nanti digosok sama Haji Jadi Marco. itu gosoknya sebelum turun dari tempat tidur gitu Pak. Enggak, bebas. Bebas. Turun tempat tidur manjur, belum turun pun manjur. Yang penting celana dalam lawan jenis, punya siapapun itu. Semua sebadan gitu. Iya, dari ujung pala sampai ujung kaki digosok. Dari ujung pala sampai ujung kaki digosok. Jangankan celana dalam suami. Kan ibu masuk tadi bareng, pinjem aja punya emas sebentar. Pojok tuh dekat pohon, no di pojok dekat pohon. Nggak apa-apa, yang penting saya sembuh aja Mas. Yes! Haji Marco mau. Ya, yang penting kan gatalnya sembuh, saya mau gitu. Oh, tapi nanti saya jadi keras. Emang bener yang ngerasainnya, jadi apa-apa serba nggak nyaman gitu. Ada lagi? Gitu aja sih. Jadi gosok pakai celana dalam bekas pakai. Lawan jenis siapapun itu, punya anak, punya suami, punya siapa aja. Terus udah gitu langsung mandi apa diem dulu Pak? Diem dulu dong. Setengah jam diem dulu biar nyersep. Setelah itu ibu mandi. Besok digosok lagi. Paling lama 9 hari. Udah normal sembuh. Terus kalau warung itu gimana Pak? Biar Ibu cebok alat kelamin ibu kepretin di depan warung. Ajarin kertasnya cara manggil pelanggan. Nah nanti ibu baca. Paling atas coba. Bapak 1, ibu 1. Cara manggilnya. Paling atas. Paling atas. Paling atas. Paling atas. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang Pak, gampang. Ya gampang. Ada gak yang susah coba kalau dipraktekin? Nggak ada lah, gampang semua ya. Nah kedua nih Pak, ketiga. Saya tanya tamu saya Pak yang cair 600 miliar. Bos, dulu gue ngajarin apa sih bos? Kok lo bisa cair 600 miliar?
Sementara tamu gua aja yang cair 200 miliar langsung melintir sekarang. Bermasalah kasus. Tapi lo kok langgeng? Nggak taunya dia jawabnya gampang, Pak. Saya tidak pernah nanya sama tamu. Saya tidak pernah nanya sama seseorang. Saya tidak pernah tanya sama manusia. Kapan ya kira-kira gue cair? Bahkan saya nggak pernah nanya sama diri gue sendiri. Kapan ya gue cair? Kapan ya gue sukses? Kapan ya gue berhasil? Kapan ya gue bisa berhasil? Kapan ya gue bisa transaksi? Kapan ya gue bisa ngelunasin utang? Kapan ya gue bisa punya ini? Kapan ya gue ini? Kapan? Nggak boleh, bos. Kenapa? Karena yang tahu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah, kita suka nanya dalam hati kita kecil, kapan ya utang saya lunas? Itu langsung turun, bos. 1000 tahun ambles. Kita suka nanya, bos. Kita udah cair 200 miliar. Kita ketagihan, kapan ya cair lagi ya 300 miliar? Itu ambles, bos. 1000 tahun. Sehingga dia melintir ke bawah. Sehingga dia kasus, sehingga dia bermasalah sekarang. Janganlah. Semua kita serahin sama Allah. Nggak boleh kita ngomong. Ya. Bahkan ke diri kita. Nah, kebanyakan kita tuh nanyanya ke diri kita sendiri. Kapan ya punya mobil? Kok kapan? Kayak lo nggak ada Allah aja. Kan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanya begitu dong. Kapan ya gue arisan narik? Kok kapan? Akhirnya Allah murka. Kus plus. Tolong jawab. Kapan? Nyanyikan. Nyanyinya gimana? Kapan kita terkumpul lagi? Lanjut. Kapan kita terkumpul lagi? Mungkin nanti. Mana mic-nya? Atau di lain hari. Pegang mic, coba. Coba. Bagus suaranya. Aku seneng ini. Namanya ahli garuk begitu. Jadi kadang kita suka nanya gini. Kapan ya hajat gue terkabul? Nggak boleh. Kapan ya bisa cair 10 miliar? Nggak boleh. Kapan ya gue narik arisan ya? Nggak boleh. Kapan ya gue punya rumah 1000 meter? Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Allah, yang tahu hanya aku. Kamu jangan nanya dong ke diri kamu sendiri. Kadang kan kita nanya, bos, kapan nih gue dapat proyek? Itu secara tidak langsung kita suka ngomong begitu. Bos, kapan nih dicairin ceknya? Bos, kapan nih dicairin proyeknya? Bos, kapan? Nggak boleh. Yang boleh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita ngomong ke diri kita sendiri, kan kita hidup berdua nih sama diri kita sendiri, ngomong begini, kapan ya cair 10 miliar? Langsung Allah marah dan murka. Kus plus, jawab. Kapan kita terkumpul lagi? Kapan kita terkumpul lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Sekali lagi, kus plus, jawab kus plus. Kapan kita terkumpul lagi? Kapan kita terkumpul lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Oke, tepuk tangan dong. Makasih. Bos, yang jawab nggak mau Allah. Yang jawab suruh kus plus. Kenapa Pak Haji? Kan ada aku. Janganlah nanya begitu. Tapi kamu jawab dalam hati kamu, pasti minggu ini cair, pasti minggu ini cair, pasti minggu ini cair, pasti minggu ini cair. Jadi yang dijawab adalah kepastian. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Jadi ibu bapak yang niat, Allah yang
wujudkan. Ini kok malah kita niatnya enggak, yang ada kita ngambang. Pak Haji, boleh saya merespon Pak Haji? Boleh. Nah, Pak Margo, Pak Haji, saya jauh sebelum kenal dengan RDAI, Ya. baru 6 bulan yang lalu, itu Ya. pun sama anak buah saya kan punya resto Pak. Anak buah saya cerita, ben laris di celana dalam kan gitu. Ya. Waktu itu kan saya ndak ngeh gitu loh. Ya, Terus kita ndak pernah ketemu. Habis itu kok muncul YouTube panjenengan. ya, Aku lihat kok celana dalam memek itu. Loh ini ceritanya sama karyawanku itu kan. Gitu ceritanya. Tetapi jauh daripada ini, sebelum saya kenal dengan panjenengan, apa yang tadi jadi pencerahan panjenengan itu sudah saya lakukan, Pak. Betul itu. Mengharap itu tidak boleh. Memang Nggak saya tidak pernah boleh. berharap. Saya tadi bilang pada panjenengan tidak punya kerjaan, tapi Ya. saya punya sekolah TK PAUD, Pak. Muridnya hampir 100. ya, Saya punya restoran. ya, Terus sama Gusti Allah dikasih kesempatan di mana-mana mau bangun masjid, kamu bisa wasilahnya sampai hari ini. Bahkan terakhir saya kedatangan banyak tanah, Pak. Maaf Pak, ini testimoni ya. Apa yang diajarkan beliau tadi itu sudah saya lakukan. Berarti saya datang ke sini itu pengen memantapkan gitu loh. Pengen Pak Haji juga nanti merespon baik ini, malah mendukung saya tambah mantap kan gitu. Tanah dari banyak orang yang punya tanah banyak, Pak. Tanah itu disodorkan ke saya. Betul nih Pak Margo, tidak ngapusi. 1,5 hektar. Bikinan pondok pesantren apa sekolah sekarang ini sedang berjalan. Kemudian 10 hektar mau tak tanami kopi, Pak. Jadi selama ini itu tadi saya ngaku tidak kerja, tapi Gusti Allah ngasih saya rezeki berupa seperti tadi. Cuman ini saya minta pencerahan Pak Haji, bagaimana supaya merayu Tuhan itu ngasih saya jangan hanya kesehatan, jangan umur panjang dan macam-macam termasuk tanah. Dana, uang maksudnya begitu. Jadi tadi punya kan ada dasarnya di Al-Quran, ada ayatnya gini Pak, berprasangka baiklah kepadaku. Nah itu saya yang salah. Nah Bapak nggak pakai prasangka baik ke Allah, harusnya Bapak Ya. doanya jangan meminta, tapi Bapak bersyukur. Meminta boleh, tapi ada yang lebih sempurna, namanya bersyukur. Ya, saya ngaku salah itu. Saya ngaku salah Pak Haji. Iya, Bapak minta mulu, ngemis mulu. Sekarang bayangin Pak, Bapak berangkat ke pasar, Ibu berangkat ke pasar, atau Bapak lagi jalan, Ibu lagi jalan, anaknya rewel, ngerenge, Pak masih jauh pora Pak, aduh si pora Pak, aduh pora, dibentak loh sama kita. Tadi kan dibilang jangan ngikut, kon di rumah kok malah ngikut. Sampai di pasar dia ngerenge Pak, beliin kereta-keretaan. Ini cangkemnya ra iso menang. Betul nggak? Betul. Ya, Itu saya anak mengaku sama salah. orang tua. Gimana kita sama Allah? Nah, mendingan gimana? Lebih baik kita bersyukur dengan berbuat. Kita sebagai anak ke papahnya, kita anak sebagai mamahnya, kita berbuat. Apa yang diperbuat sama anak kita? Nyuci motor Bapak, nyapu resto Bapak, bebenahlah di rumah, dapur bebenah. Kita sebagai orang tua, begitu juga ibu, bantuin warungnya dirapiin, ditatain, disusun rapi. Kita sebagai orang tua tanya, kakak nggak sekolah? Enggak Pak, enggak Mah. Kenapa? HP-nya hang, nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Kita sebagai orang tua bela-belain minjem rentenir, bos. Ibu rentenir, sini. Pinjem duit dulu dong 5 juta. Bunganya tinggi Bu, lagi bunga tinggi sekarang. Nggak apa-apa. Karena anak saya biar bisa kuliah. Minjem rentenir 5 juta, beliin HP. Biar anak kita bisa sekolah. Kenapa? Karena hati kita udah dicuri sama kita. Dengan cara apa? Bebenah. Nah sekarang gimana kita mau Allah bikin tajub, orang kita nggak curi hatinya Allah, curi dong hatinya Allah. Dengan cara apa? Bikin Allah takjub. Caranya bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali sholat tobat,
seperti Pak Nasrullah. Baca Quran seperti Abdurrahman bin Auf. Curi hatinya Allah. Seperti anak kita udah mencuri hati kita. Padahal duit rentenir loh, bunganya angujubila min dalik. 50%. Setuju. Minjem 5 juta, balikinnya 7,5 juta. Emang iya banyak. Tapi kita ambil gak demi anak? Iya. Ayo jawab. Ambil. Ambil. Biar apa? Biar anak kita nggak ketinggalan sekolah. Padahal bunganya 2,5 juta loh. Ada yang 60% malah di Cikampek banyak kayak gitu Pak. Diambil gak sama kita kalau kita perlu buat anak? Kalau Ambil. yang tapi saya alhamdulillah belum pernah sih. Iya misalkan Iya, nih ya, pasti anak diambil. kita tanya, Pasti diambil Pak. Ah, iya. kakak kok nggak sekolah sih? Iya mah, iya pak. HP-nya hang, nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Terenyuh gak kita sebagai orang tua? Pasti Terenyuh ambil, kan? Ambil. Terenyuh gak? Terenyuh kan? Akhirnya kita bela-belain tetangga kita kan rentenir. Betul. Ibu rentenir, pinjem dong duit 5 juta. Apa kata rentenirnya? Sekarang lagi bunganya tinggi loh bu, pak. Nggak apa-apa buat anak saya beli HP. Dikerjain sama kita. Nah, coba kita curi hatinya Allah. Dengan cara apa? Bikin takjub Allah. Dengan cara apa? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Salat tobat 68 kali. Bohong Allah enggak tak bikin takjub kita. Dengan cara apa Allah bikin takjub kita? Umur panjang, tidak kena penyakit pikun, dan alhamdulillah penghasilannya 10 miliar tanpa kerja. Pak Haji, emang ada 10 miliar tanpa kerja? Bapak kan belum berbuat, ibu belum berbuat. Berbuat dulu seperti bapak dan ibu selama ini kerja di pemerintahan. Hari tuanya kan dapat pensiun. Nah, kalau bapak dan ibu sekarang dikerjain ilmunya Allah, nanti bapak dan ibu duduk manis dapat pensiun dari Allah. 10 miliar per bulan. Amin, amin. Oh iya juga ya, itu namanya pensiun dari Allah. Setuju. Kalau pensiun dari perusahaan kan paling 5 juta, 10 juta. Buat apa? Kita udah umur segini, bos. Bikin takjub Allah. Paksain baca Quran. Sifat 18 yang tadi jangan ada. Yang 18. Bapak ada berapa tuh sifat 18? Kalau sama istri itu saya sering katanya dia ketus. Kenapa ketus sama istri? Istri tuh nggak boleh diketusin, tapi istri tuh cocoknya dikelonin, dinenenin, di-ML-in. Koyo cangkemnya ketus. Pak, saya curhat ya. Ya, Rumah saya itu kan gue luasnya. dengerin apa tidur nih lo mau curhat? Gue dengerin apa tidur? Ini yang bikin saya ketus sama istri itu ini loh. Rumah saya kan halamannya luas 1.500 meter, karena yang 400 meter tadinya 2.000 saya sedekahkan untuk pondok pesantren, tinggal 1.500-an. Rumah saya sendiri 500 meter persegi. Tadi aku bilang saya punya sekolah TK, ya pakai rumah tua itu. Semua dari ujung gendeng sampai bawah sumur, dari ujung barat itu saya sendirian yang membersihkan. Jadi saya ini terus terang dari sisi pembersihan rumah tidak dibantu sama istri sama anak saya. Itu yang bikin saya itu ketus. Oh. Jadi kayak ini meja kita berdua tapi kok yang betulin ke aku terus, maksudnya gitu loh. Pak, Jadi, boleh gak saya nanya? boleh Pak? Gede ketus apa gede hajat? Sekarang gede hajat. Nah, ngoten. Jadi ketus ini kok baru setelah waras kenal panjenengan sekarang? sudah tak kurangi Pak. Kok baru waras sekarang? Biar kepripun. Lah YouTube-nya panjenengan juga munculnya baru 6 Oh, bulan. iya, Jadi iya, saya iya. ketus ini sudah tak kurangi manakala saya sudah baca, mempelajari panjenengan. Ya. Jadi nek panjenengan di YouTube bilang nek rung melaksanakan ilmu aja rene sih, saya sudah. Ya. Bahkan sudah terkabul umpama testimoni banyak sekali Pak. Bahkan saya dari Solo ke sini gratis. Wow.
Nyanyi lagu Kusmus yang tadi, ulangi lagi. Kapan-kapan ke Bogor gratisan, kapan-kapan ke kandang gratisan, mungkin hari ini atau di lain waktu. Saya boleh cerita kenapa gratis, Pak? Tadinya saya mau ikut Mas Ferry. Mas Ferry besok hari Sabtu. Hari tanggal 13 dari sana. Ya, besok Mas Ferry tanggal hari Sabtu. Saya sudah kontakkan tuh. Nunggu saya, Pak. Mas Ferry nunggu dulu. Aku soalnya enggak tahu nunggu apa, enggak tahu. Ternyata tiba-tiba temanku yang dari Jakarta, bestie saya, cewek, datang ke Solo. Terus aku tanya, balik Jakarta kapan? Senin kemarin tuh. Sekarang Selasa. Karo siapa? Aku ijen. Aku nunut aku gitu. Boleh, Pak. Tadi ya saya ini Izin apa itu, Haji? Ijen sendirian. Ijen itu sendirian. Oh, berarti kalau kawe ijen itu kawe sendiri ya? Iya. Dewean sendiri. Oh, Jadi dewean. tidak jadi dengan Mas Ferry, tidak jadi bayar. Kalau ikut Mas Ferry berapa bayarnya? 700. 700. Oh, itu. pulang pergi. Pulang pergi ya. Terus sini gratis, di restoran gratis, terus nginep semalam di rumahnya juga gratis. Wow. Kesininya diantar sama adik-adiknya, sama suami istrinya. Ini tahu, ini lihat. Tadi itu gratis, aku cerita gratis. Jadi saya ini testimoni, alhamdulillah ya, yang barusan kemarin aja sudah ada. Sebelumnya banyak, insya Allah, Pak. Ya, iya. Makanya tadi saya bilang ilmu panjenengan itu sebelum saya kenal ilmu panjenengan sudah tak lakukan sejak dulu. Ya. Makanya saya mantap, aku tidak punya kerjaan, tapi aku punya apa-apa. Ya. Panjenengan itu sudah terkabul nih, sing anu kan. Nah, saya sowan ini pertama juga pengen memantapkan bahwa ilmu saya itu panjenengan dukung. Ya, dukung. Tak palilah panjenengan. Kasih lagu lagi. Terus. Yang mana nih? Ilmunya mendukung. Aduh, kayaknya lemot. Lanjut. Ayo Pak, gimana? Cuman kalau utang tadi begini, Pak. Cerita tadi kan saya banyak sekali. Saya nih mau nanam kopi sudah Di mana? Di Wonogiri. Oh ya, Di tanahnya berapa luas? 10 hektar. Oh ya, tanahnya milik siapa? Sekarang saya kelola. Pemiliknya tidak bisa apa-apa, datang ke saya kelolanan. Jadi saya itu kedatangan tanah seperti itu banyak sekali. Misal Pak Haji Markus sekarang ini ya, Pak Budi ada ndak di Gunung Kidul Yogyakarta itu tanah 5.000 meter mau tak bikin tempat wisata religi, tak siapin, Pak. Tak kasihkan panjenengan, betul tak kasihkan. Tapi bentuk wakaf. Soalnya Pak, nek ndak wakaf nanti dijual kan gitu. Betul ya? Tahu sih. Sepertinya Bapak udah bisa meneropong saya deh, Pak. Lo tahu. Lo tahu. Kan saya muridnya Pak Haji sekarang. Ceritanya begitu, Pak. Nah, kalau utang ini tadi yang 200 juta itu karena istri saya kan tidak bisa menjaga diri, mesti stres kalau ada. Ini sudah 2 bulan tidak bisa membayar, Pak. Kalau bayarnya pakai tanah itu tak kirim di call diesel, tidak apa-apa itu mau. Kalau kan tanah tidak mau dibayar, maunya uang. Nah, kita ini tadi balik ke tadi. Pak Haji, bagaimana caranya merayu Tuhan supaya saya ini datangnya bukan tanah terus, tapi uang lah. Lah uang itu apa? Bayar utang. Bikin tajub Allah bisa gak? Sudah saya lakukan sejak kenal. Apa yang Bapak praktekin bikin takjub Allah dengan cara apa Bapak kalau boleh tahu? Ini sudah saya gusur semuanya, Pak. Mana? Dari saya kenal YouTube panjenengan, saya ini yang saya fokuskan. Jadi saya cerita tadi ketus itu cerita dulu sebelum kenal RDI ini. Itu ceritanya gitu. Terus yang kedua bangun jam 00 ya setelah sebulan kenal dengan YouTube ini. Cuman godang-godang, Pak, bolong-bolong gitu. Lah akhir-akhir ini karena sudah ditagih BRI gitu aja ya, 2 kali ditagih, saya udah mulai gundah nih. Gundah karena istri saya stres, Pak. Nek saya Kan di situ nggak boleh gundah. Lah, Nomor berapa gundah? gundah melihat istri saya Nomor stres. berapa? 1. Nomor 1. Iya. Lah itu Kalau saya- orang gundah pasti nanti gelisah. Kalau orang gelisah Murung. pasti hari mukanya murung. hari itu gundah, malamnya habis maghrib saya 18 rakaat 18 kali sholat tobat yang panjang ajarkan. Jadi diam-diam
belum izin panjenengan, sudah tak lakukan Pak. Hari ini saya minta izin itu untuk melakukan itu. Nah, caranya yang lunas hutang tadi Pak panjenengan. Gampang. Pak, Bapak kan tadi ada gundah. Kalau orang gundah pasti gelisah. Orang gelisah pasti wajahnya murung. Orang murung pasti mukanya sedih. Jadi itu berkaitan semua, Bos. Kalau 18. Kalau melihat istri, iya ini muncul. Tapi kalau di sini ini normal lagi saya. Gitu loh Pak. Tapi Makanya kenapa nggak lo bawa aja nih Haji Marko kamu gendong. Buat oleh-oleh dari RDI ini. Haji Marko gendong. janganlah kualat nanti aku. Alah gendong nanti Biar istrinya. simpen di restonya ya. Tapi makanya banyak loh. Coba cerita. Pinjem mic-nya, kasih. Jangankan 18, 5 nggak boleh, jangan 5, 1 nggak boleh. Karena itu Kalau saya mainin nomor 12, mikir. nggak boleh. Terangin, Bos. Ya. Sat. Set. Bapak Ibu, jangankan 18, 10 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 pun tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Logika yang gampang saja. Bapak dari Solo datang ke sini naik mobil walaupun ngompreng, itu pakunya 18. Nyampe ke Bogornya gembes, susah tercapainya. Walaupun kita sudah isi bensin penuh, bensinnya tidak sekedar Pertalite, tapi Pertamax turbo. Tamak turbo, olinya diganti, supirnya juga sudah ahli, tetap terkendala. Kalau ada pakunya. Jangankan 18, 1 saja membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu. Bapak, Ibu, Allah menyampaikan kalau mau beruntung itu cukup dengan bersihkan jiwa, bersihkan hati. Di surat apa, Pak? As-Sams. Ketemu ayat yang Di Al-Quran, bunyinya- di Al-Quran ada di di Al-Quran di surat As-Sam yang bunyinya ketemu wa nafsi wa ma sawaha. Allah menciptakan, membikin hati jiwa kita itu sempurna. Maka kata Allah harus dijaga kebersihan dan kesuciannya supaya kamu beruntung, untung terus Pak, untung terus, beruntung, bahagia hidupnya, sejahtera, kaya raya. Qad aflaha man zakkaha. Syaratnya zakkaha, harus dibersihkan hatinya. Tidak boleh terbersit sedikit pun kebencian, kedengkian, bahkan bilangnya ketemu seseorang itu najis bertemu kamu. Wah, itu bencinya, dendamnya sudah dendam kesumat, jijik. Itu. Nah, itu akan menghalangi hajat terkabul. Sebaliknya Allah akan murka. Dan Allah pesankan, kamu pasti akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan sedih, menderita. Kalau kamu apa? Wa qad khaba man dassaha. Kalau kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Hati kita kotor. Kotor harus 18? Enggak. 1 pun namanya juga kena noda, ternoda. Walaupun 1 titik. Sehingga ada peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Ini nggak boleh, harus bersyukur. Kenapa Allah tidak tambah yang lain, Pak Budi? Iya, Pak apa? Pak Budi. Karena Allah sudah mudahkan tanah, dikasih keleluasan apapun bentuknya, tapi dalam hatinya kok yo tanah tok ya Allah, duitin di syukur ndak itu namanya? Nggak bersyukur. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabil lasadid. Kalau kita nggak bersyukur, bahkan dibikin sedih kita walaupun punya tanah, diberi kekuasaan tanah karena kita tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur,
Tadi dicontohkan Pak Haji, alhamdulillah, 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 tanah 10 hektar pasti tertanam kopi bulan ini. Alhamdulillah, 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 tanah yang 10 hektar ini pasti tertanami kopi semua bulan ini. Dari mana Allah? Nah, Allah nanti akan datangkan lagi. Itu aplikasi ayat la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Diberi nikmat tanah 10 hektar bukan senang, malah sedih. Duitnya nggak ada, tanah semuanya. Bukannya orang ngasih duit malah ngasih tanah. Besok datang lagi tanah lagi, besok datang tanah lagi. Janganlah bos, orang datang ngasih mobil bodol, bersyukur. Orang datang ngasih mobil bodol, bersyukur. Orang ngasih datang mobil bodol, bersyukur. Akhirnya sekarang yang datang mobil-mobil baru, Fortuner baru, Pajero baru, Alphard baru, Rubicon baru, Hammer baru, Isuzu Elf-Long baru, Hiace baru, baru semua. CR-V hybrid baru. Awalnya yang datang mau tahu bos, cicilan mobil STNK plus surat leasing. Baru bayar DP, cicilannya belum bayar, disedekain mobilnya. Kita terima. Mobil 5 tahun kredit, baru setahun nyicil, disedekahin, terima. Orang cicilan 5 tahun, baru bayar 2 tahun, disedekain, terima. Akhirnya lama-lama mobil udah lunas tapi bodol, terima. Sekarang yang datang mobil baru, BPKB baru, STNK baru. Lu kurang bersyukur kalau di Al-Quran ayatnya di Ar-Rahman. Allah aja jawab dia 31 kali diulang-ulang. Coba terangin. Saking Allahnya kesel sama dia. Saking pentingnya syukur diulang-ulang Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan, yang enggak engkau dustakan, enggak bersyukur. Dikasih tanah 1,5 hektar, 5 hektar, 3 hektar, 10 hektar. Nikmat mana yang kamu dustakan lagi? Sementara orang lain pengen punya tanah 1000 meter aja susahnya setengah mati. Saya tahu. Tapi kamu malah mengeluh, mana uangnya Allah? Masa tanah doang? Gimana saya nggarapnya? Nikmat mana yang dijawab. Kamu dustakan? Jadi dia baru nanya sekarang. Allah udah jawab ribuan tahun yang lalu di Al-Quran 31 kali. Wabi ayah. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Ayo duduk situ tuh di pojok situ. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Tuh duduk situ. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan kalau kamu nggak bersyukur? Nikmat yang mana lagi? Nikmat yang mana lagi? Padahal lo belum nanya. Tapi udah dijawab di Al-Quran, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan kalau kamu nggak bersyukur. Jadi apa dong jawabannya kalau bisa di RDAY ke Bapak? Banyak-banyak bersyukur. Bahkan kalau bisa lo lagi ML jawabnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Betul gak? Betul Pak. Lu jangan ngomong, Papa enak, Papa lagi. Oh goblok. Kalau saya nggak Pak. Gimana? Iya. Salah ya Pak Haji. Lo tuh kurang bersyukur bos. Ya Pak Haji, saya mengaku belum bersyukur. Betul. Iya, jadi kalau bisa menit demi menit, jam demi jam, isinya cuman syukur aja. Lebih dari itu nggak ada. Kalau begitu saya saya ganti aja. Tadi kan bagaimana cara meraih Tuhan. Sekarang bagaimana biar isi saya tidak stres kalau didatangi mantri bank gitu aja. Jadi santet istri lo. Janganlah, jangan.
Nyarinya angel tuh. Ya lo tinggal banyak bersyukur kan, nanti lo punya duit lo lunasin dong utang lo dong. Jadi kan gak ada lagi debt collector. Ngapain mesti gimana caranya biar istri gue nggak stres? Ya dibawa ke rumah sakit jiwa lah. Tapi kan nggak gitu caranya, dengan cara dilunasin. Begitu kayak bini gue. Tiap hari baca Quran khatam, tiap malam. Kalau gue pulang dari RDI dia lagi baca Quran. Gue sampai tidur pules, gue lagi bangun masih baca Quran. Gue liatin khatam. Akhirnya dia nyindir gue. Oh berarti lo mau berangkat haji ya. Akhirnya gue bilang sama tamu gue, bos, bini gue khatam mulu tiap hari. Berangkatin haji ji. Berangkatlah kemarin, bayar 45.000 dolar, bayar visanya Furoda, pakai maktur travelnya, bayar tanggal 28 Februari, berangkat kemarin 29 Mei bersama sama Ivan Gunawan sama Surya. Berangkat sekarang bini gue lagi haji. Jadi lo mesti waras bos. Ya lo caranya dengan praktekin itu dan nanti cair, bayar utang lo itu doang. Bisa? Dengan banyak bersyukur tadi ya Pak Haji ya. Iya iyalah. Ya. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke? Oke. Sip. Pinjem mic-nya, kasih dia. Kasih ke ibu mic-nya. Ibu pinjem mic-nya. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Happy Putri Utami. Ibu Happy dari Bandung. Bandung. Kesini sama siapa? Sama suami. Suami. Ya. Apa kegiatan sehari-harinya di Bandung? Kebetulan saya cuman ibu rumah tangga, antar sekolah anak. Seperti itu, Pak. Ibu rumah tangga. Ya, betul. Kalau suami apa kegiatannya? Kalau suami, alhamdulillah baru berjalan kurang lebih 3 atau 4 bulan. Pemotongan bebek packing, Pak. Pemotongan bebek packing. Ya, di daerah Karawang. Di daerah Kerawang. Ini saya kedua kalinya datang ke sini. Yang pertama kapan? Yang pertama waktu bulan Februari, kebetulan Pak Haji lagi sakit. Sakit. Ya. 2 bulan ya. Ya. Waktu itu Balik lagi pulang, Ibu. Ya. Terus privat dulu Pak Haji. Privat dulu. Sama saya. Jadi Sama pas waktu itu mungkin Pak Haji sakit pertama Pak Haji pas dirawat. Jadi privatnya sama Pak Sidik, digantikan sama Pak Sidik. Oh. Gitu. Jadi privatnya waktu itu digantikan sama Pak Sidik. Sempat dipanggil lagi untuk besoknya datang lagi. Saya datang lagi ke sini Pak Haji, tapi Pak Haji nggak hadir. Oh, masih iya. sakit mungkin waktu itu. Oke. Nah waktu privat pertama apa hajatnya? Waktu privat pertama, jadi gini Pak Haji, saya sekalian testimoni ya. Ya. Dulu kan saya driver online Pak Haji. Ya. Sebelumnya Mobilnya saya apa? kerja di bank juga. Mobilnya apa? Driver online. Mobil dari perusahaan Pak Haji. Oh. Jadi saya pakai mobil orang gitu Pak Haji, setoran tiap hari. Nah waktu itu dari temen yang sama driver juga dikasih tahu YouTube yang Pak Haji. Ya. Nah saya baca YouTube Pak Haji, nonton. Terus saya mulai amalkan Pak Haji ilmu-ilmunya seperti celana dalam dibalik, terus yang contol. Kebetulan kalau di sana kan saya di kereta cepat itu bisa nawarin langsung Pak Haji, gitu. Nah pas saya nawarin, kalau misalkan belum ada yang close, saya ke kamar mandi, contol lagi, saya tawarin lagi sampai saya harus close, harus dapat rental. Pasti tiap hari dapat gitu Pak Haji. Nah satu waktu kan saya selalu dawamin gini Pak Haji ya, ketemu orang linglung kasih modal 100 miliar gitu kan Pak Haji. Nah suatu waktu saya dipertemukan dengan penumpang Pak Haji. Beliau nggak kenal sama sekali sama saya dan percakapan kenapa ngedriver. Dulu saya bilang pernah punya usaha di bidang peternakan bebek. Cuman sudah nggak berjalan lagi. Dulu pas ini sempat nggak dibayar lah, udah nggak berjalan. Mau lagi nggak buka usaha? Kata beliau seperti itu. Saya bilang ya mau usaha. Modalnya berapa? Sekian. Waktu itu perkiraan saya 60 juta. Beliau bilang
ya udah simpan nomor saya, nanti saya transfer kirim nomor rekeningnya. Waktu itu saya masih kaget Pak Haji. Saya bikin RAB, terus saya kirimin, ya udah minta nomor rekening. Saya bilang ketemu dulu Pak, Bapak baru ketemu sama saya sekali. Akhirnya saya dipanggil ke Jakarta, langsung pas di perjalanan tuh beliau udah transfer gitu ke saya. Nah waktu itu makanya saya pengen privat Pak Haji, karena usaha kan waktu itu belum berjalan, langsung saya buka berjalan, masih banyak kendala Pak Haji, gitu, masih banyak kendala. Ya saya terus dawamin itu ya Pak Haji ya, ilmu dari Pak Haji gitu kan. Nah sekarang usaha udah berjalan 3 bulan Pak Haji. Hajatnya sih kebetulan kemarin saya udah sewa tempat yang pertama, orang yang nggak komitmen Pak Haji, akhirnya saya harus pindah. Nah setelah di tempat yang baru sekarang, hari perjalanan ini pas tiba-tiba di jalan dimintain untuk biaya sewa hari Sabtu Pak Haji. Tujuannya sih saya pengen hajatnya bisa kebayar sewa, gitu, karena dananya, jadi dari usaha ini kok ada aja Pak Haji kendalanya gitu ya Pak Haji, ada aja kendalanya. Bos, orang hidup tuh kalau kendala tuh jangan dipikirin, kan ada di ilmu RDI 18 tuh. Nggak boleh. Emang Presiden Prabowo jadi presiden yang sekarang ke-8 emang nggak ada kendala? Banyak. Ijab jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, ijab gagal. Kendala gak? Kendala. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Kendala gak? Kendala. Datang lagi, ijab lagi ke Allah, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi, naik kuda, ijab naik kuda, jadi presiden sama Pak Gibran. Gibran naik kuda, dia juga naik kuda, jadi presiden nggak? Jadi kalau tinggal ijab aja naik kuda sambil ijab di atas kuda, bisa lah, nggak akan gagal. Ijab. Pak Prabowo hobinya naik kuda nggak? Yeah. Naik kuda. Pak Gibran kan nggak hobi naik kuda, tapi kan dipaksa suruh naik kuda. Naik kuda nggak? Naik kuda. Jadi nggak? Jadi gitu loh bos. Jadi lawan, kendala nggak ada kendala, lawan nggak ada kendala, lawan, gitu loh bos. Lu mah enggak, besok harus bayar. Tenang aja, pasti bisa. Pasti bisa, pasti ada uangnya gitu. Oke? Oke Pak Haji. Ada lagi sekarang hajat lo jadi apa yang utama selain bayar? Nggak ada lagi? Selain bayar, omset. Pengen omset naik Pak Haji, bersih 10 juta seperti yang didawamkan di ini ya Pak Haji ya. Omset bersih 10 juta. Dan ini Pak Haji, kenapa ya kalau misalkan pendapatan ada tapi kok kayak ini ya gelas bocor ya Bun ya. Jadi gini bos, modal udah ada tapi tiba-tiba kok udah nggak ada gitu padahal sama ini sama berdua. Jadi gini bos, karena muka lo sama 1, 2, 3, 4. Jadi gini bos, orang yang punya uang tapi banyak pengeluaran, orang yang punya uang tapi mobilnya cicilan, orang yang punya uang tapi motornya cicilan, orang yang punya uang tapi rumahnya cicilan, orang yang punya uang tapi kiosnya nyewa, rumahnya sewa. Penyebabnya cuma 3. Kalau mau keluar dari masalah itu, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, ke anak yatim tahajud. Nggak boleh ke anak yatim selain itu. Terakhir, sholat ba'diyah nggak boleh bolong. Kita kebanyakan sedekahnya ke anak yatim yang biasa bos, yang nggak pernah sholat. Ya nggak bisa lah, kita sedekah ke anak yatim yang belum umroh, belum pernah berangkat umroh. Lagi mana bos? Nggak bisa lah, kita sedekah ke anak yatim yang bukan yatim kurung, ya nggak bisa lah bos. Cari anak yatim yang udah berangkat umroh, yang udah nyium batu ajar aswad, biar kita rezekinya seperti itu. Nggak ada Pak Haji, numpang nih di RDAY.
Cari anak yatim yang tahajud. Nggak ada, numpang. Numpang wifi. Kebetulan pulsa lu nggak ada. Numpang wifi-nya RDAY. Itu. Jadi lo paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa gak Pak Haji saya nggak sholat ba'diyah qobliyah? Ya nggak bisa lah. Tapi gue nih bisa. Ya udah gue tonton coba. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Nanti di belakangnya lo lihat. Ada aja pengeluaran. Ada aja pengeluaran. Janganlah. Kita udah tahu ilmunya kok. Karena sholat ba'diyah qobliyah tuh ibarat burung sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung apa? Burung males. Udah tahu punya sayap. Bukannya buat terbang malah jalan. Emplek. 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 Punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya usaha, usaha cicilan. Ini yang repot nih. Punya istri, istri cicilan. Istri punya tapi bikin pegel hati. Janganlah. Kalau bisa istri yang romantis. Kalau kita mau berangkat keluar dari rumah, pengen pergi, mau kerja, istri manggil kita, papa, emot dulu dong. Alat kelamin papa, mama emot dulu dong. Papa duduk, mama duduk di bawah di karpet. Nanti mama emot ya. Tuh begitu tuh namanya istri yang romantis, istri yang bawa kita ke surga. Jadi kita duduk, celananya dipelorotin, diemot sama istri kita, emong. Selesai baru kita berangkat. Bohong nggak cair 10 miliar. Ini mah boro-boro. Baru dicoel aja istri kita, kaget, Itu istri apaan tuh bos? Cocoknya buat makan itu aja bebek. Ada lagi? Pengen dapat sabda dari Pak Haji, Pak Haji. Ya. Kalau yang lain kan Pak Haji sabdanya kaya raya tajir melintir. Oh enggak, kaya raya aja. Kalau tajir melintir nanti yang ada lo kasus. Oh. Tamu gue yang cair 200 miliar sekarang lagi kasus. Janganlah. Kaya raya aja, nggak ada kata tajir melintir. Kalau melintir kan ke bawah. Akhirnya lo udah kaya raya melintir ke bawah. Oh. Sekarang lagi kasus, sekarang lagi problem. Sekarang lagi bermasalah, melintir. Janganlah. Kaya raya. Tidak ada tajir melintir. Kalau melintir ke bawah. Gue sabdanya nggak murah bos, mahal bos. Lo paksain dulu sedekah 10 juta nanti gue sabdain, tenang aja. Kalau ijab, sekarang lo jalanin, syukurin, nikmatin. Itu dulu. Kalau sabda gue manjur, buktinya apa? Orang yang sakit kanker tanpa di kemo sembuh. Coba lo cerita, mana mic-nya? Kemarin lo dengar. Orang sakit kanker, maksain dia ke sini sedekah 10 juta. Iya, kemarin ada tamu yang datang ke sini untuk testimoni. Karena waktu paret pertama istrinya itu mau di kemo, kata Pak Haji jangan di kemo lo malah mati nanti, udah aja dijilatin sama suaminya gitu. Terus kemarin itu beliau datang ke sini ucap syukur karena itu dia kerja nih, istrinya kerja di perusahaan, teman perusahaannya suka sama istrinya, jadi kalau dicolek sama lakinya dia jijik. Kalau di Rukiah bayar 7 juta, di sini tanpa bayar gratis. Coba lo cerita. Iya, jadi diapain? Jadi itu dijilat sama suaminya 2-3 hari, pas dicek lagi ke dokter mau di kemo udah sembuh. Ternyata kata dokternya itu cuma keputihan doang. Dan setelah itu dia juga bilang, Pak Haji kalau udah penyakit saya udah sembuh, tapi saya ada masalah dengan istri saya, nggak mau disentuh gitu. Ternyata istrinya itu kalau disentuh nggak mau, jijik ya Pak Haji. Ya, karena datang ke sini kelihatan, kelihatan kalau dia dikerjain sama pacar, jadi pacarnya di perusahaan satu kantor. Kalau nggak datang ya nggak bisa dilihat dong. Manfaatnya privat begini nih. Nih kalau manfaat, tapi mesti sendiri, nggak bisa beramai-ramai. Kalau beramai-ramai nggak bisa bias, mesti sendiri. Nah kemarin kelihatan, nah lu mah dikerjain sama temen lu. Betul. Lanjut.
Terus kalau misalnya dia mau ML juga itu sama suami harus Tabok, dicekek baru kayak berantem. gitu ya. Dan bentuknya kata Pak Haji kayak gedebong pisang ya Pak Haji. Gedebong kalau pisang, kalau istrinya gitu. Jadi sama Pak Haji kemarin itu lu udah itu belum dapat di Rukiah, belum nggak jadi. Tadinya udah mau jadi, setelah itu diminta 7 juta mahar. Tapi kata suaminya daripada 7 juta mahar lebih baik dikasih ke anak yatim aja gitu. Terus kemarin Pak Haji nggak usah dipegang Pak Haji juga. Kata Pak Haji coba pegang tetenya istrinya langsung berontak nangis. Saya akan lihat ini juga kasihan. Terus dipegang, coba dipegang. Biar maksudnya apa Pak Haji? Biar khodamnya tuh pergi. Keluar. Karena yang dipengenkan sama pacar istrinya itu suaminya nggak dikasih begituan dan istrinya jijik sama suaminya. Terus sama Pak Haji bilang juga coba bukan hanya ininya tapi juga kemaluannya juga dipegang. Terus dia nangis Pak Haji sampai kayak gimana ya? Saya lihatnya juga sedih gitu. Maksudnya kok bisa gitu ilmunya seperti itu bikin suami istri itu jadi renggang gitu. Minta maaf. Dan saya sabdanya cuma gini bos. Mau. Akhirnya istrinya mau terus dipegangnya udah mulai mulai nerima. Terus waktu Pak Haji dipegang alat kelaminnya diremes-remes mau. Ya. Tadinya katanya nggak bisa. Berontak. Terus istrinya malah minta cerai ya Pak Haji, minta cerai. Gugat cerai. Ya, terus kemarin kata Pak Haji nenenin ya suaminya. Langsung kata dia mau. Ya. Nanti pulang nenenin ya. Iya. Nggak gugat cerai suami kamu ya? Enggak. Ya. Anaknya 3 ya Pak Kok bisa ya? Padahal kita cuma sabdain doang. Mau. Itu doang bos. Tapi langsung bos, tadinya waktu datang dia mau gugat cerai suaminya. Waktu datang tidak mau dipegang. Jijik. Mau. Ayo. Mau. Mau. Diremes-remes dipegang nih. Ya. Ya, nah begitu bos. Pertama pas dia mau dipegang tete itu langsung air matanya keluar semua. Perjuangan. Iya. Jadi lo tinggal bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah gitu. Nanti gue sabdain. Kalau sekarang gue nggak mau nyabdain, sabda gue nggak murah bos. Sholat tobat 18 kali, nanti gue sabdain gitu. Ada lagi? Itu Pak Haji. Boleh. Kalau tambah modal juga sama ya Pak Haji? Sama. Bikin tajub Allah. Jangan kayak si bapak ini. Tanahnya banyak, duitnya nggak ada. Harusnya banyak tanah, banyak duit. Ini banyak tanah nggak punya duit. Hah? Ya jangan dong. Paksain lo privat 10 juta. Jadi lo ngomongnya berdua aja kita begini enak. Nggak rame-rame begini. Kalau rame-rame kenapa Pak Haji? Lo nanya, dia nanya. Lo nanya, dia nanya. Jadi kita biar cuit. Kalau sendiri fokus aja. Berjam-jam berdua aja. Berdua aja. Seperti yang kemarin disantet. Berdua aja. Terus apa lagi bos? Kapan terakhir lo nenek sama istri? Tadi malam Pak Haji. Tadi malam. Ya. Lo yang minta atau istri yang nawarin? Dua-duanya ya, nah ya udah, kalau bisa ibu yang nawarin, istri yang nawarin nenen, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang tiap hari nyuapin suami makan suami, saldonya nggak akan di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suami, jadi suami telanjang bulat, ibu nggak boleh telanjang bulat, harus suami yang telanjang bulat, ibu nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam, mandiin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyebokin alat kelamin suami, kalau suaminya pipis ditotal-total pakai tisu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya bersihin alat kelamin suami, kalau habis ML dilap pakai tisu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Pak Haji, aku maunya saldonya di atas 10 M. Bersihinnya nggak boleh pakai tisu, mesti pakai peso dikerok. Ada lagi?
Cukup Pak Haji. Paksain ya. Ya, paksain. Oke, Ibu paksain ya. Bos, ada lagi ya pertanyaan? Saya bawa centong dari rumah. Iya, boleh, bagus, bagus. Anda lihat coba. Bagus, udah luar kepala gue, centong. Minta uang bibit sama centong, Pak. Oh enggak ada. Khusus yang sedekah 10 juta doang. Karena duitnya terbatas. Yang 75-annya udah nggak terbit lagi. Nanti kan nomornya ganjil genap. Gampang lah nanti. Yang penting ibu warungnya rame dulu, nggak usah nyentongin. Terus ada lagi? Yang penting Bos? saya gatalnya sembuh, Pak. Kan nanti di Iya. pakai celana dalam lawan jenis dikerok. Bisa kan? Bos? Saya nanti utangnya lunas karena bertambah syukur tadi ya. Kan syukur gitu ya. Iya. Kemarin saya datang ke sini centong-centong dulu. Iya. Tapi kalah dibandingin syukur. Oh ya. Syukur tuh tingkatannya udah di atas. Uang saya datang ke sini juga karena centong-centongin dulu. Iya, tapi kan recehan. Recehan betul. Saya nggak mau recehan, saya maunya 10 miliar. Lebih bagus. Iya, 10 miliar tunai tiap bulan. Saya maunya tunai tiap bulan. Haji Marco waktu datang ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6. Paksain selama 7 bulan. Kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu datang ke RDAY, Haji Marco belum punya ruko. Paksain selama 7 bulan ilmu RDAY. Rukonya berapa pintu? 15. Saya mau bapak, ibu, bapak sebelum ke RDAY belum punya kontrakan. Setelah nanti pulang, saya mau kontrakannya 100 pintu. Dan punya rukonya 100 pintu juga. Kenapa mesti punya ruko 100 pintu, kontrakan 100 pintu Pak Haji? Biar punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya dari catering, karena yang kos pasti makannya catering. Mingguannya dari laundry, karena yang kos rata-rata nggak pada nyuci baju karena nggak sempet. Bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Jadi kita di hari tua nanti usia 50, 60, 70 nggak ngandelin anak sama mantu. Karena anak sama mantu kalau kita repotin ngomongnya nyelekit. Jangankan anak sama mantu, pasangan aja kadang nyelekit. Istri bapak nyelekit nggak kalau ngomong? Tuh. Istri emang begitu bos. Gimana supaya istri nggak nyelekit? Disumpel pakai duit Pak, 10 miliar atau 9 miliar, bapak megangnya 1 miliar. Karena bapak nggak boleh megang duit banyak-banyak, karena laki-laki kalau megang duit banyak tingkah. Jadi yang megang yang banyak para wanita aja. Pak sini tahu. Tepuk tangan dulu dong. Anu gue keker lu banyak tingkah. Udah punya uang saya banyak tinggal. Ya, sebenarnya gue ngomong lo nyindir dia. Tapi kan gue gak enak, dia ada istrinya, gue takut dibogem. Mendingan gue ngomongnya madep lu mulu. Padahal gue nyindir dia, tahu. Tapi Pak Haji jangan salah, saya mah kalau ada uang, saya percaya sama dia. Iya. Jadi kayak kemarin juga, saya udah ketakutan nitipin uang ke saya, sama saya dibalikin lagi Pak Haji. Gitu Pak Haji saya. Iya. Tapi humor lah ya. Iya. Maksudnya jangan, oh Pak Haji serius. Enggak, gue humor. Soalnya kalau kita nggak humor, bayangin bos. Datang kemari dengan bawa utang. Datang kemari dengan problem. Datang kemari dengan problem. Kalau kita ngomong serius, kapan selesainya? Lebih baik kita humor aja. Karena di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Itu yang saya suka dengan panjenengan, Marco juga. Senengnya? Guyon. Pak Haji harus satu pantun dong. Ayo, pantun. Tepuk tangan dulu dong. Sayur ketimun, Cakep. di pinggir rantang. Ada kentang ditendang-tendang polisi. Cakep. Jangan ngelamun mikirin utang. Cakep. Datang ke kandang cari solusi dari Pak Haji. Bos, pokoknya gue nggak mau. Ini gue ulangin lagi ya. Gue nggak mau. Gue ulangin lagi, gue nggak mau.
Bos. Nanya ke diri sendiri, kapan utang gue lunas? Kapan toko gue rame? Kapan gue bisa bayar kontrakan usaha? Kapan gue bisa punya duit 10 miliar? Dengan ada kata kapan, itu sama juga kita menghina Allah. Kalau nanya kapan, kan yang boleh tahu cuman gue doang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu nanya kapan, berarti lu mikir. Kalau lu nanya kapan, berarti lu ngeluh. Betul nggak? Betul. Berarti ada di sifat 18 dong. Ya. Balik lagi dong ke laptop. Nah, mau saya gimana caranya? Kapan itu adanya di Haji Marco? Nyanyi. Kapan? Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Oke, Pak Haji. Bayangin dong. Iya. Bayangin bos, di saat kita nanya kapan, jawabannya kayak gitu tuh. Di lain waktu. Pada saat kita nanya kapan, jawabannya di lain waktu. Sebelum di lain waktu apa tadi? Di lain hari. Hah? Di lain hari. Esok lusa. Bisa gak kita jangan nanyanya kapan, tapi ngomongnya pasti cair. Pasti kebayar. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Kok ngomong begitu Pak Haji? Karena udah dipraktikin sama tamu RDAY yang punya restoran. Yang udah dia sewa selama 10 tahun. Pemiliknya langsung datang. Besok nggak disewain. Besok nggak disewain. Kalau lu nggak mau, gue jual ke orang lain. Berapa harganya? 6 miliar. Dia remes alat laminat di kamar mandi, dia tempelin kalau dia lagi mandi. Jadi milik. Jadi milik. Pemiliknya turun 5 miliar. Berani kalau 5 miliar? Gak jadi 6 miliar. Karena lo udah pakai 10 tahun 5 miliar. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Kata si sewa, kalau 5 miliar saya nggak ada. Kalau 2,6 saya ada. Ya udah, lo bayar 2,6. Dari 6 miliar jadi 2,6 bos. Dan itu pun bayarnya dicicil. Dia datang kemarin privat 10 juta. Apa hajatnya Pak Bu? Tidak ada Pak Haji. Saya hanya ucap syukur sama Allah. Ilmu colek memek ke dinding tembok itu bisa meruntuhkan si pemilik. Wow. Jadi pemilik yang tadinya hatinya keras bisa lembut. Nah mau saya Pak Bu, bisa gak hati bapak, hati ibu dilembutin supaya apa? Supaya hajatnya terkabul. Gampang Pak Haji, banget Bu. Emang ada cara melembutkan hati? Pinjem mic-nya. Coba, gimana caranya hajat terkabul? Dia belum pernah denger nih. Coba, langsung. Jadi ada hadis Nabi tentang ini. Hadisnya soheh gak? Soheh, hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian. Niscaya pasti Allah lembutkan hatimu dan kabulkan semua hajat-hajatmu. Nah, dia sedekah senilai makanan favoritnya dia. Nah, ibu apa, bapak apa makanan favoritnya? Sedekah senilai makanan favorit. Boleh gak Pak Haji saya sedekah makanan favorit? Boleh. Tapi suka gak anak yatim RDAY? Contohnya misalkan ibu sukanya Pizza Hut. Bawalah Pizza Hut ke RDAY. Nggak mau anak yatim Pizza Hut. Kenapa? Karena lehernya, lidahnya, tenggorokannya tenggorokan kampung. Ciampea, dia sukanya seblak. Nah, senilai makanan favorit Pizza Hut,
aja yang kita sedekahin. Bapak sukanya apa? Spaghetti. Anak yatim nggak suka spaghetti, dia sukanya mie goreng, Indomie, pakai bakso sama sosis, dimasak, atau mie telur, dibikin Indomie, dibikin mie goreng. Nah, jadi senilai Pizza Hut, senilai spaghetti kali jumlah. Minumnya apa? Es teh manis. Anak yatim sukanya es buah. Dia sukanya minumnya yang ada berindil-berindilnya. Apa nama itu? Nah, kayak gitu. Senilai makanan. Misalkan ibu sukanya apa? Bakso. Berapa? 15.000. Es teh manisnya 5.000. Berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Bapak sukanya apa? Tengkleng. Nah, berapa tengkleng? 15.000, minumnya 5.000, berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ibu sukanya apa? Nasi pakai sayur lodeh. Berapa? 10.000. Ah, minumnya 5.000, berarti 15.000, kayak gitu. Nah, kita sedekain sambil kita usap kepalanya. Hati kita jadi lembut. Coba ayatnya ulangi lagi, hadisnya, biar mudeng. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, dan kasih makanan kesukaan kalian. Niscaya pasti Allah lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kalian. Nanti Pak, batasnya cuma sampai usap kepalanya anak yatim. Titik. Kita kebanyakan bapak-bapak, dia usap kepala anak yatim, dilanjutin dengan cium keningnya ibu yatim. Itu yang batal, bos. Itu hajatnya lemot. Iya, jadi usap kepalanya anak yatim aja, cium kening ibu yatim nggak boleh. Itu dilarang. Saya percaya loh, Pak. Mana mik. Saya nggak percaya kalau bapak ngesap kepalanya anak yatim doang, nggak itu mamahnya anak yatim. Soalnya ibu-ibu yatim di sini yatim kurungnya digendong. Yatim kurungnya digendong. Digendong. Bagus Dan digendong. ya? Bapak jangan minta nenek sama ibu yatim. Nenen. Dia langsung protes. Saya nggak setuju. Itu kan jatah suami saya. Kenapa bapak ambil? Atau Pak, tadi ada 3 tadi katanya. Kayaknya 3 itu yang bening-bening ya Pak. Jadi usap kepalanya anak yatim, Pak. Jadi anak yatim kepalanya diusap. Sambil niatin hajatnya apa. Nanti Bapak sedekahnya senilai makanan favorit Bapak. Saya belum bisa Pak Haji 500 anak yatim. Saya belum bisa sedekahnya 12 kali cicil. Hari ini Bapak sedekah berapa dulu. Besok Bapak datang lagi cicil lagi. Bapak besok ada lagi cicil lagi. Paksain. Lihat hasilnya Pak. Wow, luar biasa. Saya mau Bapak, Ibu, Bapak, apapun yang saya suruh paksa. Karena saya lihat Bapak dan Ibu hajatnya maksa. Makanya ibadahnya harus maksa. Sedekahnya harus maksa. Diawali dengan apa Pak Haji? Bikin takjub Allah. Caranya ya Bapak yang mengaplikasikan di rumah. Karena kan Bapak yang meraktekin. Mau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, boleh. Mau dengan sholat taubat yang 18 kali dari maghrib sampai isya, boleh. Mau yang sholat taubat yang 50 kali dari bangun tidur sampai mau tidur, boleh. Pak Haji, yang paling ringan apa sih Pak Haji kalau itu belum semua saya praktekin? Nenen. Itu yang paling gampang dan cepat terkabul. Itu masalah saya di rumah itu. Bapak nggak usah nenek nama istri. Bapak cukup beli botol susu. Botol susu. Nanti Bapak beli patung perempuan. Taruh.
Kalau pacar nggak boleh ya? Gak boleh lah. Boleh. Loh, kok nggak kemarin-kemarin? Sama pacar boleh gak? Boleh. Udah gue sabdain boleh. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Kenapa lo gak pripatnya lebih awal? Lo nyesel pripat terakhir ya? Udah dikabulin, udah banyak yang terkabul Pak. Mendingan Bapak Tahunya sama istri terus. jangan Pak, jangankan sama istri, nggak mau. Akhirnya kita nyari pacar. Jangankan kita pacar, Pak, sama bandot aja boleh Pak. Itu udah gue sediain tahu bandot. No bandot nih. Kalau masuk ke dalam ya, jangan pulang dulu ke Solo lo. Nenen dulu bentar sama bandot. Nanti kan lo dipingkal. Nek wong Jawa dipingkal ya. Orang Jawa. Selentak. Hah? Selentak. Ah, Berarti saya izin nanti 2 malam tidur sini ya? boleh. Saya pengen meresapi dulu di sini. Iya dong, harus diresapin, tahajud bersama. Nanti Bapak kalau bisa malam Jumat tahajud bersama anak yatim. Orang yang tahajud malam Jumat bersama anak yatim seperti malam takbiran bersama. Loh, peraturannya hanya 2 malam bolehnya. Boleh, kan besok malam apa ya? Kemis. Belum, sekarang harus Selasa. Ya udah diperpanjang, gua okein, diperpanjang. Pastinya ya. Ya, gua ACC oke. Yang penting alat kelamin lo masih ngaceng nggak? Yang penting ngaceng dulu, ngaceng nggak? Masih sih masih. Mana buktinya? Tapi yang di rumah kan sudah jarang kepake. Ya, nanti pakai itu, talas pakai talas. Pak Budi, Pak Haji, Pak Budi ini kesini 2 hari akan memerasapi. Enggak jadi nanti suruh batu itu mau juga sih. Oh. Ibu, bapak. Ini waktu nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Cuman aku agak sembunyi-sembunyi karena istri kan enggak begitu cocok dengan guyonan panjenengan. Oh iya. Jadi saya tahan diri itu. Ya. Kalau bebas ya awal kamar mesti damai. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak bapak? Iya, bareng aja. Oh bareng. Pokoknya udah hafal aja sampai anak-anak juga jargonnya Pak Haji. Kita panggil kakak bloor. Udah gitu. Kalau misalnya gini. Memang orang di kampung Karanganom kayak gitu Pak Haji. Oh. Saya mau udah nggak heran ini Pak Haji memang sama gitu. Oh. Dari nenek-nenek dulu kayak gitu. Oh iya. Ibaratnya ada tetangga meninggal aja dulu kan diraupin. Iya. Biar nggak sawanan ya. Kayak gitu. Makanya Biar nggak sawan, nanti kepalanya dikasih bengle, Iya. dibenglein ya, biar nggak sawanan, biar nggak rewel kalau bayi ya. Iya. Emang orang bilang tahayul tapi manjur. Buktinya apa? Zaman bapak, ibu, bapak, saya pun waktu dulu kecil kalau lari-lari jedotan, Ya. diuyak pakai rambut. Ini iya diuyak. Iya kan, pakai rambut ya, ibu ya? Iya, betul. Diuyak ya, nggak benjol kan? Enggak. Iya, kalau sekarang kan nggak mau bu, anak-anak jedotan, trombopop. Sekarang dulu belum ada trombopop, ya pakai rambut mamanya diulur, uyak. Makanya saya lihat YouTube Pak Haji yang pas inian itu. Makan kenyang. Kalau zaman dulu pakai apa kalau makan kenyang? Dicentongin. Iya dicentongin. Yang pas ini dawet privat ke sini ya. Oh dawet, dawet, jembut, jembatan butuh. Iya itu. Jembatan butuh pasien kita. Pak, sekali lagi ya. Bapak, ibu, bapak, mulai pulang dari sini, saya nggak mau nanya kapan saya punya duit 10 miliar. Ya. Kapan saya cair? Kapan saya punya rumah 1000 meter? Kapan saya bisa punya mobil Pajero? Kapan saya punya mobil Fortuner? Saya nggak mau. Tapi Bapak harus bilangnya pasti. Pasti. Karena kalau Bapak ngomong kapan, Ibu kapan, jawab mana mic-nya. Kalau ngomong kapan ya, tapi ngomongnya pasti. Oke? Oke. Sip, cair 10M, terkabul. Ganteng, Amin. cantik, terkabul. Ya, makasih. Cantik, terkabul. Ganteng, terkabul. Ya. Satu lagi pertanyaan.